bahwa semua informasi yang ada di Fakta Kini itu adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, saudara. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa hari yang lalu salah seorang perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Gus Puja, tutup usia, meninggal dunia setelah beliau mengalami sakit beberapa tahun sebelumnya. Itu penyakit sudah lama. Tetapi ketika meninggal beliau, sebelumnya dikabarkan sempat muntah darah akibat penyakit yang dideritanya di rumah sakit. Itu ada sebuah artikel di website Fakta Kini. Ini Fakta Kini itu adalah websitenya Mukhibin. Kita bacakan terlebih dahulu ya. Judulnya, Puja PWLS perusak makam habaib Winongan meninggal dunia hari ini, Mei 30, 2026. Ada fotonya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Gus Puja Kusuma. Kemudian ada foto pada saat beliau memakai seragam rompi tahanan. Kita lihat beritanya. Fakta Kini, Info Jakarta, Juman, dalam kurung Puja, PWLS, terpidana kasus perusakan makam habaib di Winongan, Pasuruan, meninggal dunia pada Sabtu sore 30 Mei 2026 setelah sempat mengalami sakit BAB keluar darah dan mendapat perawatan medis di RS Raden Sudarsono, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kematian Puja hanya berkisar 7 bulan dari saat ia melakukan perusakan makam-makam Habib di Dusun Serambi, Desa Winongan Kidul pada Rabu pagi 1 Oktober 2025 sekitar pukul 9. Nah, di alinea kedua ini, artikel ini langsung mengingatkan bahwa kematian Gus Puja itu akibat dia melakukan pengerusakan makam di Winongan. Jadi Fakta Kini ini menyebut bahwa kematian Gus Puja itu akibat beliau melakukan pengerusakan makam. Karena disebutkan kematian Puja hanya berkisar 7 bulan dari saat ia melakukan perusakan. Ini kan sudah framing, tuduhan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa gara-gara merusak makam, terus merusak makam Habib, itu Gus Puja dia mati kayak begitu. Berikutnya, peristiwa ini kemudian memunculkan berbagai renungan di kalangan masyarakat, khususnya terkait pentingnya menjaga adab terhadap para ulama dan habaib, orang-orang soleh, serta tempat-tempat yang dihormati umat Islam. Itu kan mempertegas bahwa kematian, mempertegas anggapan, ini artikel ini mempertegas anggapan bahwa Gus Puja itu meninggal karena dia tidak mempunyai adab akibat merusak makam Habib, kayak begitu. Dalam tradisi Islam, merusak makam, terlebih makam ulama yang dihormati masyarakat, dipandang sebagai perbuatan yang tidak terpuji. Nah, meski sebagian kalangan mengaitkan wafatnya Puja pelaku perusak makam sebagai kematian sul khotimah, waduh, dianggapnya sul khotimah. Ya, para kibin ini yang nulis juga ini yang mengatakan akhir kehidupan yang buruk. Dia bisa memberikan penilaian langsung itu sul khotimah itu karena apa? Udah merusak makam terus 7 bulan kemudian mati, bahkan dipenjara terlebih dahulu. Setelah dipenjara pulang belum ada 2 bulan mati dia, kayak begitu.
Penilaian pasti mengenai keadaan seseorang di sisi Allah tetap merupakan hak prerogatif Allah. Nah ini cuci tangan ini setelah menganggap bahwa Gus Puja itu terkena laknat para habib, mati setelah merusak makam 7 bulan kemudian, tapi dia cuci tangan. Nah, semuanya hak prerogatif Allah, gitu kan, menyelamatkan diri. Tidak ada manusia yang dapat memastikan nasib akhir seorang secara mutlak, betul itu. Tapi itu kalimat cuci tangan. Namun demikian, para ulama mengingatkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Ini kembali lagi, dan tindakan yang menyakiti kehormatan para ulama maupun merusak simbol-simbol keagamaan merupakan perbuatan yang patut dihindari. Sebaliknya, umat dianjurkan untuk menghormati orang-orang soleh, menjaga adab, serta memperbanyak amal kebajikan sebagai bekal menuju akhir kehidupan yang baik. Peristiwa ini pun menjadi pengingat bahwa kehidupan dunia bersifat sementara. Nah, kemudian ini lanjutannya, oleh karena itu masyarakat khususnya sekte Imad bin Sarman PWILS dalam kurung pembenci habaib diajak untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri serta senantiasa menjaga akhlak dan adab dalam beragama. Ini langsung tuduhannya bahwa di artikel ini menyebut sekte Imad bin Sarman PWLS. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Mereka para kibin yang memframing Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bin Sarman, kayak bahkan anak PKI, kayak anak haram dan lain sebagainya. Memang itu kebiasaannya mereka kayak begitu. Bisanya seperti itu, ya biarin aja lah. Nah, kemudian sedulur TV Aloha, informasi ini, berita yang ada di Fakta Kini, judulnya Fakta ya, Fakta Kini, medianya Fakta Kini. Setelah kita lihat isinya, ternyata kalau kita cari siapa yang nulis, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada penulisnya. Seharusnya kalau website resmi berita, website berita yang resmi, itu mohon maaf ini sedulur, teman-teman, para mukibin, ya dengerin ini. Dalam dunia media massa, saya itu adalah seorang wartawan. Ketika saya menulis di media massa manapun, baik saya nulis di media cetak, di koran, di majalah, ataupun di website, harus ada pertanggungan jawab. Bagaimana pertanggungan jawabnya? Penulisnya disebutkan siapa yang nulis. Misalkan Puja PWLS perusak makam Habib Binangun meninggal dunia hari ini. Penulisnya siapa? Lah ini di website ini penulisnya sama sekali tidak ada. Satu, itu menunjukkan bahwa berita ini adalah berita framing yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sedulur TV Al-Waha. Dan setiap kali mereka membuat narasi-narasi tentang PWLS, selalu menyudutkan PWLS. Dan kita lihat website Fakta Kini, kalau kita lihat di redaksionalnya. Nah, di redaksionalnya kita lihat di bagian bawahnya ini, redaksinya tidak ada nama-nama redakturnya sama sekali, hanya beginian aja. Kita nggak melihat itu, ada insya Allah, lucu banget. Dan disclaimernya juga kayak begini, cok, nggak jelas ini, ya. Ini disclaimer yang bukan dasar Fakta Kini. Lucu sekali kalau panjenengan semuanya buka, silahkan buka website faktakini.com. Fakta Kini, ya. Fakta Kini itu yang ada berandanya berita, aksi sosial kemanusiaan, tausiah, redaksional, ulama dan habaib. Itu isinya adalah artikel-artikel yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan websitenya sendiri adalah website abal-abal yang tidak ada penanggung jawabnya sama sekali. Oleh karena itu, boleh kita menyimpulkan bahwa semua informasi yang ada di Fakta Kini itu adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Alias ya hoax saja, atau bahkan disebut sebagai buzzer. Buzzernya para Baklawi.
bikin website yang tidak ada namanya, redaksinya siapa, pimpinan redaksinya siapa, sekretarisnya siapa, dan lain sebagainya. Nggak ada sama sekali itu, nggak ada sama sekali. Kalau kita lihat tuh itu namanya, ini lagi di Family Tree DNA Haplogroup Yahudi Tamzilul Furqan, para mukimat tertipu pujaannya tentang tes DNA. Ternyata haplogroup C1 itu lebih pas pada Yahudi Askenazi. dibalik dibalik ini hari ini, dibalik ini, nanti kita bahas lagi, nanti kita bahas lagi. Oke, sedulur TV Al-Waha, jadi apa yang tertulis di fakta kini tentang meninggalnya Gus Puja itu adalah sesuatu yang menyudutkan, menganggap bahwa Gus Puja itu terkena azab akibat dia melakukan pengerusakan terhadap makam Habib di Winongan. Dan kalau kita melihat fakta sejarah seperti sudah disampaikan oleh Mbah Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam podcast saya di video yang terdahulu, setiap perjuangan itu pasti ada yang mati. Manusia saja, manusia itu kan pasti akan mati. Nggak ada yang abadi. Saya, sampean, semuanya kita pasti akan menghadapi kematian. Kalau dikait-kaitkan gara-gara tidak percaya Habib sebagai duriah Nabi terus meninggal dunia, terus dikatakan kualat, kenapa tidak semuanya? Benar itu, Mbah Kiai Haji Marzuki Mustamar bilang seperti itu barusan di podcast saya. Itu beliau mengatakan kalau meninggalnya Gus Puja dikait-kaitkan dengan perbuatan dia meluruskan sejarah dengan cara membongkar makam Winongan yang ternyata itu diduga bukan makam Habib dan telah menyakiti makam ulama Nusantara, kemudian meninggal dunia dianggap sebagai kualat Habib. Kenapa tidak semuanya? Mestinya semuanya dong, barengan. Dari mulai Kiai Imad yang pertama kali bikin tesis, toh Kiai Imad masih sehat sampai hari ini, dan wafat, meninggalnya seseorang itu dalam setiap perjuangan itu adalah lumrah. Tentara Rasulullah ketika berperang dengan para kafir Quraisy, pimpinan Abu Jahal, Abu Lahab, ya banyak yang meninggal dunia. Tapi tidak disebut bahwa orang Islam yang mati itu akibat kualat terhadap Abu Jahal. Begitu. Terima kasih Anda telah bersama TV Al-Waha. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.